بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwani wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah pada jemaah dari Masjid Imam Syafi'i. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insya Allah setiap Sabtu pekan kedua dan ketiga bismillah kita masih diberikan kesempatan untuk terus bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i, menuntut ilmu, bagaimana kita tafaqquh fid din agar kita menjadi orang-orang yang terus berpegang dengan ilmu dan amal dan istiqomah sehingga kita bisa kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Para jemaah, Bapak, Ibu, dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan istiqadah kita mengambil faedah dari kitab Ad-Da'wah Dawah dari Imam Ibnu Qayyim yang kali ini masih melanjutkan tentang pembahasan baina afillahi wa amri yang disebutkan di pasal di kitab Ad-Da'wah Dawah bahwasanya katsirun najuhan afihi wa karami. Banyak di antara orang-orang tidak memahami antara mengharapkan ampunan Allah, maaf Allah, dan juga menyikapi perintah dan larangannya. Di antara mereka selalu bersandar kepada rahmat Allah, ampunannya, karunia-Nya. Namun mereka dhayya'u amrahu wa nahyahu. Namun tidak sebanding ya dengan perbuatan mereka itu, ternyata mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan menerjang larangannya. Bagaimana mungkin, yaitu mereka mengharapkan ampunannya namun tidak mengerjakan perintahnya. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan yaitu maaf Allah namun mereka lancang ya dengan menerjang larangan-larangannya. Bahkan mereka wanasu annahu syadidul iqab, dan mereka melupakan atau lalai bahwasanya dialah Allah syadidul iqab, dialah Allah yang berat hukumannya, yang sangat keras azabnya. Ya, dan sinilah dalil-dalil yang sudah kita lewati banyak ya, dari di antara Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang begitu banyaknya dalil-dalil tentang ancaman yang kita berikan judul yaitu tarhibun nafs. Bagaimana kita mengancam diri kita sendiri, menakut-nakuti diri kita sendiri agar kita tidak selalu bersandar dengan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunannya, namun kita enggak mengerjakan yaitu perintahnya dan tidak menghindari larangannya. Maka inilah usaha kita agar kita selalu di atas cinta kepada Allah, di atas takut dan di atas harapan. Dengan itulah kita akan terbang menuju Allah dengan cinta kita sebagai pondasi dan dengan rasa takut dan harap kita, ya, sehingga kita seimbang. Dan yang kita bahas pada kali ini adalah tentang sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ya ancaman orang-orang yang berbuat zalim. Ya, ancaman orang-orang yang berbuat zalim. Satu hadis di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu li akhihi madlamah." Ya. Man kanat indahu madlamatun li akhihi. Ini kita bacakan berbagai macam teks atau lafaz hadisnya. Man kanat indahu li akhihi madlamah. Siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, ya saudaranya dalam agama, ya saudara sesama muslimnya, baik itu kezaliman dalam sisi min malin au irdin, baik itu berupa harta yang dia zalimi, dia ambil harta saudaranya tanpa hak,
ya, atau kehormatannya dia robek, dia rusak, kehormatannya dia rusak, dia menggunjingnya, dia menfitnahnya, ya, dia bahkan menuduhnya hal-hal yang tidak dia perbuat, ya, maka ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah fal yastahillaha atau fal yatahillalah atau fal yatahallalhu. Itu dia punya kewajiban harus meminta apa? Minta kehalalannya. Dalam arti apa? Dia harus minta maaf kepadanya. Siapa yang pernah berbuat zalim pada saudaranya, ya, baik itu zalim dari sisi hartanya, dari sisi kehormatannya, bahkan darahnya, naudzubillah, membunuhnya, membunuh jiwa tanpa hak, maka hendaklah dia meminta kehalalannya. Kalau dia pernah merobek, merusak kehormatannya, dia harus minta maaf, meminta keridhaannya. Kalau dia pernah mengambil hartanya tanpa hak, kembalikan. Kalau dia membunuhnya, ya, maka putusannya adalah yaitu di waliul amri, dia bisa dikisos atau keluarganya, ahli warisnya memaafkannya. Ya, kenapa harus segera minta maaf? Harus segera minta keridhaannya, ya, min qabli atau qabla an yu'khadha walisa indahu dinar wala dirham. Ya, sebelum nanti di mana hari sama dinar, laisa sama dinar, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang, tidak ada harta untuk menebus kezaliman itu. Kenapa? Ya, karena itulah hari kiamat yang urusannya untuk menyelesaikan itu bukan dengan uang lagi, nggak ada uang, nggak ada dinar. Untuk menyelesaikan itu adalah dengan hasanat wa sayyiat. Untuk menyelesaikan masalah itu yang terjadi kezaliman, ya, penyelesaiannya adalah dengan hasanat wa sayyiat, dengan kebaikan-kebaikannya dan dengan keburukan-keburukannya. Fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa u'tiyaha hadza. Kalau orang yang berbuat zalim tadi dia punya kebaikan-kebaikan, punya amal soleh, maka amal solehnya diambil. Amal solehnya diambil kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi tadi. Ya, bayangkan kita sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Ya, namun kebaikan kita, amal soleh kita malah diambil. Ya, kalau punya kita, yang seharusnya itu kita harapkan menjadi pemberat kebaikan, amal kebaikan kita yaumul mizan. Ya, namun ternyata kebaikan kita diambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ya, namun jika tidak punya kebaikan, ya, tidak punya amal soleh, maka keburukan orang yang kita zalimi tadi dilimpahkan, dipindahkan kepada kita, ya, sehingga kita numpuk keburukan. Selain tadi tidak punya kebaikan, akhirnya keburukan orang lain yang kita zalimi itu ya diambil, dia dipindahkan ke kita, sehingga kita numpuk keburukan, ya, sehingga kita dilemparkan di dalam ya api neraka wal iyadzubillah. Maka inilah para jamaah dirahmati Allah taala yang kita bahas, ya, seperti yang ditampilkan di layar, yaitu tentang ancaman orang-orang yang berbuat zalim. Ini perkara yang ya tidak ringan, ini perkara yang berat. Ya, maka harus kita pelajari ya apa itu zalim, ya, kemudian juga macam-macamnya, kemudian kewajiban apa bagi orang-orang yang berbuat zalim, kemudian sikap bagaimana orang-orang yang dizalimi bagaimana, dan doa sebagai penutup nanti kita harus banyak-banyak meminta ampun dari kezaliman kita, entah itu zalim kepada diri kita sendiri atau zalim kepada orang lain. Ya, nanti ada pembahasannya insyaallah. Di sini kita mulai dari pengertian zalim itu sendiri. Ya, zalim ini kalau dari sisi bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi makanihi atau fi ghairi mawdi'ihi. Ketika seorang berbuat zalim, maknanya adalah ketika dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, apapun itu bentuknya, kalau tempatnya di sini kita letakkan di tempat lain yang bukan tempatnya, itulah zalim. Ya, itu secara bahasa. Ya, maka zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian ditambahkan oleh para ulama berbagai macam definisi agar kita semakin paham apa itu pengertian zalim. Di antaranya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihil mukhtas bihi. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, atau juga akhdhul mar'i fi ghairi haqqihi, mengambilnya tanpa hak. Ketika seseorang
ya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kemudian mengambilnya bukan tanpa haknya, itulah zalim. Ya, ini pengertian di antara pengertian zalim. Kemudian juga wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihil mukhtas bihi imma bi nuqsanin aw bi ziyadatin aw bi uduli an waqtihi aw makanihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, yang tidak pada posisi pas untuknya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara menguranginya atau menambahinya, ya, dengan baik itu dari sisi waktunya, dari sisi tempatnya, maka itulah zalim. Kalau kita punya pegawai misalnya, dia kemampuannya ini kita tempatkan di posisi yang dia bukan ahlinya, maka kita zalim menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya, baik dengan mengurangi atau nambahi, baik dari sisi waktu atau tempatnya. Itu yang disebutkan di pengertian, ya, beberapa pengertian tentang zalim. Demikian juga pengertian zalim adalah yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu wa'lam anna dzulma huwa naqs. Kezaliman itu sebenarnya adalah sifat mengurangi, ya. Seperti dalam ayat di surat Al-Kahfi yang sering kita baca, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Itulah dua surga atau dua taman kebun, ya, kita ulangi, itulah dua taman atau kebun yang menghasilkan buahnya. Yang kebun itu lam tadlim minhu syai'a, yang buahnya tidak pernah dikurangi sedikit pun, ya. Itu makna zulm. Zulm artinya kekurangan, yakni lam tanqus minhu syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Ya, wa naqsu imma an yakuna bit tajarru' ala ma la yajuzu lil insan, dan sikap zalim itu, sikap mengurangi itu bisa jadi dengan melakukan hal-hal yang enggak boleh. Nah, ini kita, ya, baik kita yang sudah berumur atau anak-anak muda, ya, tidak boleh berbuat zalim. Kalau itu enggak boleh, sudah enggak boleh, jangan dilakukan. Kalau itu haram, ya haram, jangan diterjang. Kalau itu aturannya memang aturan syar'i enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Kalau kita melanggar sesuatu yang enggak boleh, itulah zalim. Jadi kezaliman itu bisa dengan melakukan sesuatu ma la yajuz, melakukan sesuatu yang enggak boleh. Ya, imma bitafrid fi ma yajibu alaihi, atau bentuk lain dari kezaliman adalah tidak melakukan yang wajib atau meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau melalaikannya. Nah, ini pengertian zalim secara luas, yaitu dengan bentuk-bentuk seperti melalaikan hal-hal yang wajib atau menerjang perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi ketika kita melakukan hal yang haram, berarti itu adalah, ya, zalim. Kita tidak melakukan yang wajib, itu adalah zalim. Kita enggak melakukan yang wajib itu dengan sempurna, kita banyak lalainya, banyak terlambatnya, banyak kekurangannya, itu juga zalim. Ya, karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya yang pas, baik itu dengan nambah-nambahi atau ngurang-ngurangi. Ya, maka dari sinilah pengertian zalim ini harus kita pahami, karena tadi kezaliman ini sebelum kita mengarah ke, ya, macam-macam dari kezaliman itu sendiri. Jadi sebagaimana dalam hadits qudsi, ya, inni haramtu zulma ala nafsi, ya, Allah mengatakan dalam hadits qudsi, aku melarang, ya, atau aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim. Ya, hukum zalim ini apa ini? Hukumnya adalah haram, terlarang, ya, dosa besar. Bahkan dosa besar paling besar itu adalah kezaliman terhadap hak Allah, sebagaimana dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun, ya, la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kenapa syirik disebut zalim? Karena syirik itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang seharusnya Allah kita ibadahi satu-satunya, malah kita memberikan peribadatan kita kepada selainnya, kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita berbuat zalim yang nanti akan kita sebutkan. Ada zalim yang kaitannya dengan hak Allah, ada kaitannya zalim, ya, dengan hak diri kita sendiri, atau hak kaitannya dengan, ya, orang lain. Ya, kita sebutkan di sini macam-macam kezaliman, ya. Kezaliman ini bisa, kalau mau kita simpel, sederhana, ada dua saja. Ya, ada yang mengatakan zalim itu, ya, bisa zalim terhadap Allah, tapi Allah tidak bisa dizalimi. Maksud menzalimi Allah itu adalah menzalimi haknya, tidak memberikan hak Allah, tidak mentauhidkannya,
ya dengan menyekutukannya, dengan berbuat syirik. Ya, ini harus kita pahami. Jadi bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba dengan menyekutukan Allah, berbuat syirik, itu sebenarnya menzalimi dirinya sendiri. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama yang lebih sederhana biar kita paham, zalim itu ada dua, zalim terhadap diri sendiri. Ya, dengan cara apa? Perbuatan syirik. Ya, sebenarnya dia zalimi dirinya sendiri. Ya, tidak menzalimi Allah sedikit pun, karena Allah tidak bisa dizalimi, tidak mungkin Allah dizalimi. Namun hak Allah yang dizalimi berarti dia melanggar, ya, melanggar syariatnya, melanggar perintahnya. Yang kita diminta untuk wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ya, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, ya, tidak pula dengan, ya, dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi atau dengan orang soleh atau bahkan dengan benda-benda, kuburan, pohon-pohon, batu-batuan dan seterusnya. Ya, maka ketika seorang berbuat syirik itu memang dia melanggar hak Allah, ya, melanggar hak Allah, tidak menempatkan hak Allah pada tempatnya. Karena hak terbesar sebagaimana dalam hadis, ya, ketika Nabi bertanya kepada ya Mu'adz, haqqullah 'alal ibad, ya, hak Allah atas hambanya adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, atau an tuwahhiduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu agar engkau mentauhidkannya, ya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ketika seorang melanggar hak ini, maka dia telah berbuat zalim yang sebenarnya zalimnya itu kepada dirinya sendiri. Ya, itu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Ya, kemudian apa setelah itu, setelah perbuatan syirik? Ya, semua jenis dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya, itu ada kaitannya dengan hak Allah, ada kaitannya dengan, ya, hak manusia atau hak diri kita sendiri. Ya, ini dilihat dari sisi, ya, kepada diri sendiri dan pada orang lain. Itu ada bagi dua aja. Orang yang berbuat syirik, ya, dia sebenarnya menzalimi dia sendiri, karena nanti dia akan diazab. Dia tidak akan selamat dari azab Allah Ta'ala. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan syirik sedangkan dia tahu tidak bertobat, ya, maka hukumnya adalah finnar khalidina fiha abada, kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan bisa keluar darinya. Ya, na'udzubillah. Adapun jika dia melakukan dosa-dosa, baik itu dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, yang ternyata hal itu menjadi batu sandungan untuknya nanti yaumul mizan, yaumul hisab, yang ternyata seperti surat Al-Qari'ah, faman khaffat atau faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, kalau dia ternyata amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan selamat fi 'isyatin radiyah. Namun kalau ternyata amal buruknya lebih berat, amal kebaikannya lebih sedikit, dia ahli tauhid, dia ahlu sunnah, dia belajar, namun hawa nafsunya mengalahkan dirinya, ya, cinta dunia mengalahkan cinta akhiratnya, kemudian syahwatnya selalu, ya, ada di ubun-ubunnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari syahwatnya, entah syahwat kekuasaan, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, atau syahwat dengan lawan jenis, wal'iyadzubillah. Maka semuanya itu, ya, kalau dia ternyata ditimbang amal keburukannya lebih berat, maka dia, ya, finnar, wal'iyadzubillah. Meskipun demikian dia tidak kekal di sana selama-lamanya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar yang benar dan sahih, ya, berdasarkan dalil-dalil, itu tidak kekal di neraka selama-lamanya. Dia hanya diazab, itu pun dengan keadilan Allah. Ada yang diampuni, dirahmati tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, maka itulah keadilan, itu adalah rahmat Allah. Jika Allah menyiksa, mengazabnya, itu adalah keadilannya, dan itu tidak kekal di neraka sesuai dengan kadar dosanya, dan dia nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Namun kita tidak berharap yang seperti itu. Kita mengharapkan dukhul jannah bi ghairi hisabin wal azab. Ya, kita meminta agar Allah masukkan kita dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Atau kalau dihisab adalah hisab yang ringan. Syaratnya adalah kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kita nambah dosa terus sedangkan amalan enggak ada. Ya, atau amalannya banyak yang kurang. Ya, sedangkan kita meremehkan kebaikan-kebaikan. Ya, wal'iyadzubillah. Maka sebagaimana sabda Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a,
Janganlah engkau meremehkan sedikit pun sekecil apapun kebaikan. Karena bisa jadi sekecil amalan itu, ya sebagaimana di surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Sekecil apapun amal perbuatan itu, kalau kita lakukan dengan ikhlas, tulus lillahi ta'ala, syarat-syaratnya kita penuhi, ya ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'us sunnah, maka bisa di al-hasanatu bi asyri amsalihha atau bi sab'imi'ati dhifin bal aktsar wa ausa. Ya bisa jadi satu minimal kebaikan menjadi 10 ya kebaikan, atau bahkan sampai 700 kali lipat, atau bahkan lebih luas, lebih banyak dari itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya. Maka jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Selama itu kebaikan mengandung pahala, lakukanlah. Dan jangan pula meremehkan sekecil pun keburukan, karena itu bisa jadi batu sandungan kita. Yang pernah kita bahas, jangan remehkan yaitu kecilnya dosa yang kita lakukan, namun lihatlah keagungan kebesaran Allah. Siapa yang kita durhakai itu? Dialah Allah yang maha agung, yang maha syadidul iqab, yang amat keras azabnya. Ya, itu nggih. Jadi pengertian atau macam-macam kezaliman. Jadi perbuatan syirik itu adalah zulmun azim, kemudian diiringi setelah itu dosa-dosa maksiat, semuanya, semua yang dilarang, yang haram, itu adalah kezaliman kita pada dirinya sendiri. Ya, pada diri kita sendiri. Kenapa? Kita nanti yang akan merasakan akibatnya, bukan orang lain. Ya, di surat Al-Isra disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk ya diri kalian, dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukannya juga untuk kalian sendiri. Tidak ada yang bisa menanggung, yang merasakan, kecuali kita sendiri. Ya. Kemudian zalim kepada orang lain, yaitu dengan bentuk kezaliman 3 yang disebutkan oleh para ulama, yaitu zalim dari sisi jiwa atau harta, dam, ya, dengan darahnya diambil, dirampas tanpa hak, membunuhnya, yang merampas nyawanya tanpa hak, dan juga dengan mengambil hartanya dengan cara batil, dengan cara zalim, dengan cara riba, dengan cara merampok, ya, dengan cara korupsi dan sebagainya. Dan juga merusak kehormatannya, yang seharusnya dijaga, ditutupi aibnya, malah dibongkar. Yang seharusnya nggak dibicarakan di media sosial, malah dia umbar nasib kehormatannya, dia bongkar. Ini kita juga hati-hati di media sosial. Walaupun sekedar kita like, sama aja. Ya, kalau mungkin kita baca sudah, ya, selesai gitu, nggak usah di like, dikomentari, karena itu sama dengan menyebarkan. Walaupun hanya jempol, ya, tapi kalau itu muncul nanti di beranda orang lain, ya sama aja. Ternyata kita termasuk golongan yang menyukai tadi. Atau yang lebih parah lagi, malah ya disebarkan, di forward, ya, atau ditambahi komentar ini itu dan sebagainya. Maka itulah bagian dari merusak kehormatan orang lain yang seharusnya kita menutupi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, yang pernah kita lewati hadis ini, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, apa untungnya kita kalau aib saudara kita itu terbongkar? Apa untungnya? Lega gitu? Ya, ini berarti dia ya hatinya kotor banget. Yang seharusnya bayangkan itu diri kita, kehormatan kita, aib kita. Kalau ada orang lain membukanya, kita malu, nggak enak. Ada juga orang lain. Makanya itulah tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, maka bayangkan orang lain kita rusak kehormatannya, kita buka aibnya, kita bongkar kesalahannya, itu seperti kita sendiri, nggak enak. Maka tutupilah sehingga Allah menutupi aib-aib kita. Jangan bongkar, sembunyikan, biar Allah menyembunyikan ya aib-aib kita. Itulah al-jaza'u min jinsil amal. Nah, ini jadi kezaliman kepada orang lain adalah merampas jiwanya, ya, merampas hartanya, dan juga merusak, merobek kehormatannya. Ini harus kita hindari, wal'iyadzubillah. Ini secara singkatnya dari macam-macam kezaliman yang seperti kita sebutkan tadi. Ada yang membagi menjadi kezaliman terhadap Allah, yang sebenarnya itu zalim pada dirinya sendiri.
atau zalim kepada sesama manusia yang ini kita sebutkan terhadap orang lain, atau zalim pada dirinya sendiri. Jadi lebih mudah zalim itu pada dirinya sendiri berupa melakukan dosa-dosa maksiat wal'iyadzubillah, perbuatan syirik yang paling besar, merusak, melanggar hak Allah, ya maka itulah bentuk zalim pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena akibatnya dirinya sendiri yang akan menanggungnya. Ya. Kemudian berikutnya, apa balasan ya dari orang-orang yang berbuat zalim ini? Ini kita sebutkan bagian juga dari larangan-larangan berbuat zalim. Kenapa? Nanti ada balasannya. Ya, sekali lagi hukumnya haram. Sebagaimana tadi kita sebutkan dari hadits qudsi, ya Allah Taala berfirman, yaitu dari hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajal annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, fala tadzalamu faja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku jadikan yaitu di antara kalian sesuatu yang haram, maka janganlah kalian berbuat zalim. Saling ya berbuat zalim satu dengan yang lain. Allah mengharamkan dirinya sendiri, ya mengharamkan atas dirinya kezaliman. Allah tidaklah zalim kepada hambanya sedikit pun. Wa ma ana bidzalamin lil abid. Ya, wa ma yuridullahu zulman lil ibad. Allah tidaklah menzalimi terhadap hamba-hambanya sedikit pun. Ketika ada orang yang disiksa, ya itu bukan karena kezaliman Allah. Ya, ketika ada seorang yang diazab masuk neraka sesat, itu bukan kezaliman Allah. Allah Maha Adil, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ketika seorang melakukan dosa, mengedepankan hawa nafsunya, kemudian dapat siksa, itu bukan karena kezaliman Allah. Allah sudah menerangkan sejelas-jelasnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi semuanya sudah ditunjukkan mana jalan-jalan yang menuju surga dan mana jalan-jalan yang menuju neraka. Tinggal kita hati-hati saja. Sekali lagi, Allah tidak zalim sedikit pun. Justru dialah Allah yang wasi'ur rahmah, wasi'ul maghfirah. Dialah Allah yang alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Kemudian hukumnya haram kepada diri kalian sendiri, pada sesama kalian. Ya, dengan tadi bentuk-bentuknya tadi, dengan kalian berbuat dosa, maksiat, entah itu pada diri atau pada hak Allah, pada diri kalian sendiri, atau itu dosa-dosa pada orang lain. Ya, jadi hukumnya zalim ini apa nih? Yaitu haram ya. Apalagi syirik tadi yang termasuk ya kezaliman yang paling besar. Kemudian apa balasan-balasannya dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zalim itu haram? Yang pertama di situ nanti akan dibalas di akhirat sehingga menjadi orang yang ya bangkrut. Ya, menjadi orang yang muflis. Kalau di hadis yang tadi kita sebutkan di awal tadi, ini salah satu ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang zalim itu nanti akan rugi, bukan rugi lagi, bangkrut. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia ya dilimpahkan ke orang yang dizalimi. Kalau dia punya kebaikan, kalau ternyata masih aja zalimnya banyak, naudzubillah, ternyata kebaikannya nggak cukup untuk mengganti tadi, maka keburukan orang lain itulah yang nanti akan dipindahkan ke kita karena kita berbuat zalim, ya sehingga turihat ya alaih atau dilemparkan ya di orang yang berbuat zalim tadi dan dia dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Nggak ada kebaikan sama sekali, bangkrut. Ya inilah bahayanya zalim, yaitu menjadi orang yang ya bangkrut. Ya jangan sampai. Ini kita sebutkan dalilnya, ya, kita bacakan hadisnya. Orang-orang yang muflis dikatakan yaitu bangkrut. Dari hadis Nabi riwayat Muslim, atadruna mal muflis? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau apakah itu muflis? Apa itu bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kita itu adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya dirham, enggak punya benda-benda apapun. Udah kayak kita bangkrut, uang nggak punya, tanggungan banyak, nggak bisa dibayar, itulah bangkrut sudah. Ya, faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ya, sesungguhnya orang yang muflis nanti pada hari kiamat dari umatku itu adalah dia lihat dia sholat,
dia siam, puasa, dia zakat, ya atau bahkan dia haji, dia infak fisabilillah, banyak perbuatan-perbuatan solehnya. Namun ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Namun ternyata dia adalah orang yang suka syatama hadza, suka mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain, merobek kehormatan orang lain. Ya, dan juga akala mala hadza, dia suka mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Yang tadi kita sebutkan, bentuk zalim pada orang lain itu bisa darahnya, hartanya, atau kehormatannya. Ternyata walaupun dia punya banyak amal soleh, solat ahli solat, puasa ahli puasa, zakat, infak, sodako, haji, umroh, semuanya dilakukan, namun ternyata kebiasaannya adalah na'udzubillah, kebiasaannya adalah mencela orang lain, ya mulutnya itu menyakitkan kalau dia berbicara, menfitnah orang lain, menuduh orang lain, menggunjing orang lain, kemudian juga mengambil harta orang lain tanpa hak, dia membunuh orang lain tanpa hak pula, wa daraba hadza, bahkan sukanya memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanati, maka nanti pada hari kiamat didatangkan kebaikan-kebaikannya, wa hadza min hasanatihi, dan yang tadi juga dengan kebaikannya, ya fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jadi kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi, salatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, semuanya ya itu dipindahkan ke orang yang ya dizalimi tadi, ya kalau itu pun impas. Ya ternyata zalimnya ini banyak, bukan hanya satu orang, ternyata banyak orang. Apa yang terjadi? Kalau faniyat hasanatu, kebaikannya habis, ya naudzubillah, qabla an yuqda alaihi, sebelum terbayar semuanya, maka ukhidha khotoyahum, diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi tadi, semuanya dilemparkan ya dia ke orang yang berbuat zalim tadi, sehingga dia dilemparkan finnar. Na'udzubillah. Maka itulah orang yang bangkrut, sudah habis kebaikannya, dia kelimpahan dosa lagi. Atau sebagai pepatah kita mengatakan, ya sudah jatuh tertimpa tangga, apes banget. Kenapa? Salahnya sendiri. Na'udzubillah. Maka jangan sampai berbuat zalim sedikit pun. Ya, itu yang pertama. Jadi larangannya keras. Ya larangannya sifatnya keras. Kenapa? Orang yang zalim kalau dia enggak berbuat dengan apa? Taubatan nasuh dan meminta maaf, ya dia nanti akan dituntut di akhirat ya dengan cara kebaikannya dilimpahkan ke orang yang dia zalimi. Kemudian kalau belum habis juga keburukannya orang yang dizalimi dilimpahkan, dipindahkan kepadanya. Waliyadzubillah. Ya kemudian yang kedua, larangan berbuat zalim dan balasannya adalah kezaliman itu nanti merupakan zulumatun yaumul qiyamah. Ketahuilah bahwasanya az-zulm, ya orang yang berbuat zalim di dunia dengan tadi ya semuanya, zalim kepada dirinya, terhadap hak Allah, hak saudaranya, ya kemudian hak dirinya sendiri dengan segala macam dosa dan maksiat tadi, ya apalagi tadi merampas jiwa orang lain, harta orang lain, merobek kehormatan orang lain, maka nanti menjadi zulumatun yaumul qiyamah. Ya nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, yang seharusnya nanti kita itu dapat cahaya sehingga tahu jalannya kemana, ternyata gelap. Bayangkan kalau ya kemarin mati lampu, ya listriknya mati, gelap. Kalau nggak ada cahaya ya repot kita, semuanya nggak bisa, gelap. Ini masih ada ya lampu ya atau lampu cadangan dan sebagainya. Nanti pada yaumul qiyamah yang seharusnya kita ada nur, cahaya dari amal soleh kita, ternyata nggak ada sama sekali. Makanya adzulmu dzulumatun yaumul qiyamah. Ya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya kemudian juga orang yang zalim itu dapat laknat. Na'udzubillah. Ya orang yang zalim yaitu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena dia terancam dengan laknat yang disebutkan dalam surat Ghafir, yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ya surat Ghafir ayat 52, pada hari yang tidak bermanfaat orang-orang zalim minta maafnya terlambat. Minta maaf itu di dunia, baik minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada orang lain, ya itu minta maafnya di dunia. Makanya ini berat ya, makanya ini nasihatnya, gak usah cari masalah sama orang lain, gak usah zalim pada orang lain.
Ya nggak usah merasa hebat, nggak usah merasa benar. Udah ngalah aja, urusan dunia itu ngalah aja. Karena itu yang terbaik, nanti kita sebutkan. Memang boleh membalas, tapi harus timpal pas. Kalau itu kelebihan, zalim kita. Dan yang terbaik adalah memaafkan. Yang terbaik adalah memaafkan, itu lebih baik karena itulah sifat orang-orang yang beriman yang dia wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin di surat Ali Imran. Itu orang-orang yang menahan amarahnya walaupun bisa melampiaskannya, dia tahan. Kemudian dia bisa wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Walaupun dia bisa balas, tapi memaafkan lebih baik. Ya, dan juga wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan dia lebih baik lagi, mulia lagi, idfa billati hiya ahsan. Dia balas kezaliman itu dengan kebaikan. Ini adalah orang-orang mulia. Ya, makanya nanti ketika yaumul qiyamah orang-orang zalim minta maaf sudah terlambat. Yauma la yanfa'ul zalimina ma'dziratuhum. Ya, orang-orang yang pada waktu zalim di dunia mau minta maaf di akhirat tidak bermanfaat. La yanfa', tidak bermanfaat. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Mereka mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmatnya, dan bagi mereka adalah tempat yang buruk, su'ud dar wa bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat adalah neraka. Ya, jadi sudah bangkrut, kemudian gelap, kemudian laknat lagi, mau minta maaf terlambat. Ya, kemudian juga terancam dengan doa keburukan dari orang-orang yang dizalimi di dunia. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadis tentang zakat, ya wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati dari doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi itu antara doanya dengan Allah tidak ada hijabnya. Bisa jadi dikabulkan. Ya, ini kehati-hatiannya. Karena bisa jadi seorang ketika zalim diambil haknya, dia meminta kepada Allah, meminta keadilan, bisa jadi Allah langsung ijabahi doanya. Meskipun demikian, ya, ini dalam pembahasan yang lain, kalau kita sedang dizalimi berarti kita doakan orang yang kita zalimi dengan doa keburukan, ciloko ya, anggap tabrak motor aja, mati aja lo, ya mati aja lo gitu ya. Ya, apa boleh begitu? Ya, itu tidak patut ya. Yang seharusnya kalau kita punya doa-doa mustajab, pada waktu itu doakan aja kebaikan untuknya. Hadahullah, ya, semoga diberi hidayah, semoga sadar, semoga tambah rezekinya, ya. Namun nggak mudah untuk mengucapkan itu. Semoga dilampangkan urusannya, semoga rezekinya nambah atau istrinya nambah, anak turunnya nambah. Kenapa? Orang yang berdoa kebaikan, maka malaikat akan mengamini seperti apa yang dia minta. Mumpung doa lagi mustajab ini, kita dizalimi ya, misalnya ini, maka doakan saja kebaikan, doakan kebaikan, ya. Barakallahu fiik, ya hadahullah, Allahumma yassir umurahu, ya Allahumma zawijhu bikron, misalnya. Ini yang paham ya. Semoga dinikahkan dengan gadis, ya, kemudian dipanjangkan umurnya dengan barokah amal soleh. Ya, daripada kita mendoakan keburukan. Ya, kenapa? Karena ada riwayat dari Imam Ahmad, ya. Apa untungnya? Ya, ketika orang lain itu diazab gara-gara kamu, ya. Apa untungnya? Ya, apa untungnya ketika engkau melihat saudaramu itu diazab gara-gara urusanmu? Mendingan maafkan saja, karena memaafkan lebih baik. Nah, kalau doa yang baik-baik saja. Ya, jadi itu terancam dengan doa buruk, karena sebagaimana pada sabda Nabi tadi, doa orang yang teraniaya itu yaitu tidak ada hijab. Ya, makanya mungkin kalau kita berdoa, ya, sebagaimana dalam juga hadis yang lain, yaitu Allahumma ansur alaman dhalamana, ya, wala tusalit alaman yarhamuna. Kita doa umum aja, yaitu ya Allah tolonglah kami yang menghadapi orang-orang yang zalim kepada kami, atau balaslah orang-orang yang berbuat zalim. Itu serahkan kepada Allah. Bisa di Allah yang membalasnya setimpal, bisa di Allah memberikan hidayah, itu juga bagian kebaikan. Ya, intinya kembali ke tadi, orang yang terzalimi bisa jadi ya dia terkena ancaman doa buruk dari orang yang terzalimi. Terutama ini para pimpinan, ya, para penguasa, ini berbahaya. Ya, seharusnya ya kita doakan kebaikan. Namun kalau mereka berbuat zalim, ya kita nggak tahu jeritan orang-orang yang di bawahnya ini berdoa apa. Ya, kemudian juga orang yang zalim ini nanti dijauhkan dari hidayah. Sebagaimana di surat Al-Maidah, qala Allah Ta'ala, ya innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim.
Dan juga dijauhkan dari keberuntungan, dijauhkan dari falah. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah menang, tidak akan pernah beruntung. Dan kezaliman itulah sumber malapetaka. Ya. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Betapa banyak kota kami binasakan, kata Allah di surat Al-Hajj ayat 45. Betapa banyak negeri-negeri, kampung-kampung, ya, kami binasakan. Kenapa? Wa hiya zalimah. Karena penduduknya itu berbuat zalim. Wa hiya khawiyatun ala urusyiha. Sedangkan tembok-tembok mereka menutupi atap-atapnya, ya, wa bi'rin atau mu'attalatin wa qasrin masyid. Ya. Dan juga sumur-sumur mereka ditinggalkan, ya, dan istana-istana mereka yang tinggi. Jadi inilah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim, ya, sudah cukup, ya, karena banyak dalil-dalil yang melarangnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit, apa kewajiban yang berbuat zalim? Zalim itu dosa, maka syaratnya dia harus taubatan nasuha. Kalau itu kaitannya dengan Allah, kita berbuat syirik, kita berbuat yang haram, meninggalkan sholat misalnya, tidak puasa padahal itu wajib, ya, maka kita harus melakukan 3 persyaratan, yaitu menyesal kenapa berbuat demikian, meninggalkan perbuatan dosa itu, dan juga berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu kalau kaitannya dengan hak Allah. Tapi ini kaitannya dengan hak manusia ini, maka kita harus meminta kehalalannya. Tadi sebagaimana hadis kita sebutkan, hendaklah dia falyastahillah falyatahallalha, minta kehalalannya, dan ini enggak mudah. Maka kalau dia pernah menzalimi orang lain, ya, dengan mengambil hartanya, balikin. Kalau dia pernah memfitnah, minta maaf. Kalau dia pernah menggunjingnya, minta maaf. Kan repot nih. Ya. Ya, ini makanya syaratnya ditambah 1. Ini dijelaskan oleh para ulama, seperti bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bab taubah, ya. Bagaimana syarat-syarat taubat, harus memenuhi 3 syarat kalau itu kaitannya dengan Allah. Kalau kaitannya dengan manusia, balikin haknya, kembalikan haknya. Ya, dan ini tidak berat, tidak mudah, tapi berat, sangat-sangat berat. Banyak orang gengsi, banyak orang lalapo, ya, dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Ya, udahlah, nanti aja di hari kiamat. Ya, na'udzubillah, jangan dibilang begitu. Karena berat urusannya, kegelapan di hari kiamat, nanti jadi orang bangkrut, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, maka kewajiban kita adalah meminta kehalalannya, meminta keridhoannya. Dengan cara apa? Ya, samperin. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam salah satu kajian beliau yang tertulis, ya, atau juga direkam, yaitu dengan datang minta maaf, ya. Apakah dengan cara ini harta yang kemarin saya ambil saya balikin? Begitu? Terang-terangan? Kalau mampu itulah yang bagus. Meskipun resikonya, ini jangan-jangan, ya, ini baru sekali ini yang ngaku. Jangan-jangan kemarin-kemarin banyak. Akhirnya malah jadi ribet. Ya, tapi lakukan yang terbaik dengan tulus, ikhlas. Ya, pokoknya ini ngaku benar-benar. Entah apapun respon dari orang yang kita zalimi, entah itu responnya baik, buruk, sudah, yang penting kita ngaku lek-lekan, ya. Orang Malang kan suka lek-lekan, ya. Beneran, ya. Lek-lekan aja. Ya, udah minta maaf, selesai. Ya, walaupun nanti responnya ini dan sebagainya, sudah, yang penting kita maaf, walaupun nggak diterima maafnya, tetaplah berbuat baik. Ya, makanya tetap berbuat baik mesti tidak dimaafkan. Jangan malah tambah, ya, sudah minta maaf nggak dimaafin, tambah ini. Ayo diselesaikan di ring tinju. Ya, ini tidak. Ya, makanya tetap berbuat baik, tetap meminta maaf, walaupun tidak diterima maafnya, tetap berbuat baik. Dan doa, ya, doa agar dimudahkan urusannya, ya, dan juga minta maaf kepada Allah, dan juga didoakan orang lain tadi agar menerima. Ya, adapun orang yang dizalimi, maka tadi kita sebutkan ini enggak cukup, ya, waktunya. Banyak ayat yang mengatakan yang intinya fa'fu wasfahu. Ya, maafkanlah dan lapangkanlah dadamu. Memaafkan itu lebih utama, wal afina 'anin nas, ya. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah itu keburukan dengan kebaikan, karena tidak sembarang orang bisa membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang mulia. Kita ingat hadis tentang ahli surga yang dia amalannya diremehkan oleh sebagian sahabat. Ternyata amalannya yaitu membersihkan hatinya, enggak pernah hasad, enggak punya dengki, enggak pernah jengkel, enggak pernah zalim pada orang lain. Dia masuk surga dengan amalan kebersihan hatinya tadi. Maka
kesimpulannya di sini orang yang dizalimi memaafkan itu lebih baik, ya, kemudian bersabar dengan tidak membalas kezalimannya dengan kezaliman. Kalaupun membalas harus pas. Pukulannya sakitnya itu sampai mana? Ya itulah yang dibalas setimpal. Ejekannya 1 kali ya balas 1 kali. Kalau hartanya diambil 100.000, balas 100.000 kalau bisa. Namun karena orang dendam biasanya gak bisa setimpal, pasti akan zalim. Nah, kalau sudah zalim gak selesai masalahnya. Maka lebih baik bersabar. Ya, maka lebih baik adalah sabar, ya. Bersabar itu lebih baik. Lahu khairun lis-sabirin, itu lebih baik bagi orang yang sabar. Dan juga bersikap lebih mulia lagi dengan tidak membalas kedzalimannya, ya, dengan membalas kedzalimannya dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Maka itulah sikap orang yang dizalimi. Ya, sekali lagi ada beberapa cara, ya, balas. Tapi kalau tidak mampu membalas setimpal, maka nanti khawatir malah zalim, maka sabar. Bersabar dengan memaafkannya itu lebih baik. Tujuannya biar apa? Biar Allah memaafkan dosa-dosa kita. Ya, ini banyak kisah, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memboikot Mistah bin Utsatsah karena Mistah ini pernah melakukan keburukan kepada ibunda Aisyah, ikut memfitnah. Padahal Mistah ini dahulunya ditanggung oleh Abu Bakar. Namun karena melakukan itu akhirnya diboikot. Namun turun ayat berkaitan dengan Abu Bakar agar Abu Bakar maafkannya. Akhirnya Abu Bakar maafkannya dan tetap berbuat baik. Ya, maka memaafkan lebih baik, bersabar, tidak membalas, dan bahkan lebih mulia lagi idfa billati hasan. Jadilah orang yang mulia akhlaknya, bisa jadi itu jalan-jalan masuk surga kita karena bersih hatinya, tidak menyimpan keburukan sedikit pun, zalim, hasad, dengki, jengkel kepada orang lain. Itulah orang-orang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Allahumma innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.